Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di sesi kedua berbalik menguat tidak terlalu signifikan di 0,20% dan mampu bertahan di atas level 5.900-an, tepatnya di 5.924,360. Level tertinggi di 5.949,991. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan posisi indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 menguat di 0,22%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,88%, LQ45 menguat di 0,32%. Rotasi pergerakan sektoral, energi, properti, industri, dan kesehatan dipimpin oleh energi menguat di 0,91%, properti menguat di 0,83%, industri dan kesehatan melemah, pemirsa. Grafis selanjutnya top gainers ada Dewa, Antam, BRMS, dan Aman. Masing-masing level dan juga nilai transaksi dapat Anda saksikan juga. Kemudian top loser ada JECX, Raja, ICC, kemudian juga Brand. Ya, JECX emiten pendatang baru yang hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam usai naik tinggi, catatkan arah pasca tercatat di Bursa Efek Indonesia. Empat saham pilihan yang direkomendasikan di tengah hari ini dengan harga saham gabungan masih bergerak fluktuatif jelang libur akhir pekan, pemirsa. Ada BRPT direkomendasikan buy 1.500 hingga ke 2.000. Dewa juga direkomendasikan buy 300 hingga ke 400. Bumi juga direkomendasikan buy 136 hingga ke 180, dan BBCA masih direkomendasikan buy 6.000 hingga ke 7.500. Empat saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita lanjutkan kembali Pak, empat saham pilihan yang direkomendasikan. Kita ke BRPT terlebih dahulu Pak Hendy. Kita akan coba update posisi penutupan di sesi kedua hari ini Pak. Untuk BRPT ditutup menguat di 1,25%, penguatan terpangkas di 16.20. Analisis dan pertimbangan, BRPT masuk ke dalam salah satu saham pilihan Pak? Baik, secara tren jangka pendek BRPT sudah berhasil breakout dari resisten dari downtrendnya, sehingga saya menilai BRPT-nya juga cukup menarik. Dan ketika dia breakout, dia sempat sideways sebentar di area sekitar 1480 sampai 1580, dan akhirnya breakout di 9 Juli kemarin, sehingga saya melihat area BRPT ini menjadi area yang cukup menarik ya, di bagi area sekitar 1.500, dan BRPT pun sudah berhasil secara short term bikin new high pada penutupan hari ini. New high-nya dalam range kapan itu Pak? Short term. Short term ya? Oke. Short term. 1670 Pak? 1 Juli. Terus? 1670 ya, lumayan oke. Nah, area yang perlu dijaga itu area benar-benar 1.500, 1480 itu perlu di-maintain dengan baik oleh BRPT, dengan support terakhir itu benar-benar di 1405. Kalau dia sampai jebol dari 1405, maka ada potensi dia retest lagi ke 1.200-an. Baik. Buy di level berapa Pak? 1.500 ya, kalau mau mulai titip sendal 1.530 oke, sampai 1.480. Baik. Kalau dia close di bawah 1.480. Oke, intraday terendah hari ini di 1590, namun berhasil berbalik menguat ke 125. Artinya tunggu koreksi dulu ya Pak? Betul. Baik, BRPT 1620 penutupan hari ini menguat di 1,25% pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham konglomerasi lainnya Pak. Ada Dewa, Anda juga rekomendasikan buy di penutupan sesi kedua hari ini. Saya juga akan coba update juga dari sisi pergerakannya. Menguat di 1,81% di 338. Terpangkas intraday hari ini sempat ke 344. Silakan untuk Dewa Pak. Kalau untuk Dewa, memang secara teknikal dari 8 Juni lowest, kemudian higher low berikutnya di sekitar 30 Juni, 1 Juli,
Kemudian kemarin ketika dia koreksi di 8 Juli itu pun tidak bikin new low, malah breakout di 9 Julinya, besoknya bikin new high secara short term. Dan hari ini masih menunjukkan penguatan sehingga saya melihat, oh Dewa ini secara teknikal lumayan nih punya potensi nih gitu loh. Dan saya melihat area yang cukup menarik ya, area cukup menarik untuk Dewa itu di sekitar level 320 Iya. sampai 300. Oke. Kalau dia close di bawah 300 itu tidak menarik. Baik. Penutupan hari ini di 338 Pak. Untuk perdagangan Senin ini kemana arahnya? Dengan support yang 320 dan 300 tadi. Kalau lewat dari sana di hold saja terlebih dahulu untuk Dewa. Kalau resisten 340 yang perlu dijaga itu di 360. Nah, kalau dia bisa break 360 ini enak ya, dia bisa retest lagi ke 400, Iya. bahkan ke MA 200. Baik, intraday hari ini sudah ke level 344, namun laju penguatannya juga akhirnya terpangkas pemirsa. Dalam 2 hari terakhir, Dewa sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari Dewa kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Hendy, ada Bumi, masih dari grup yang sama, analisis dan pertimbangan. Bumi dan buy di level berapa? Oke, untuk Bumi, saya melihat Bumi ini cukup menarik ya, sama seperti Dewa, dia tidak bikin new low ya, dia tidak bikin new low dan support yang perlu dijaga itu di level 136. Ya. Ya, nah jadi area di sana itu perlu dijaga sehingga dengan resisten terdekat di 149. Ya, sekitar MA20. Kalau dia bisa break MA20-nya, maka dia berpotensi untuk retest ke resisten 157, 165. Iya. Dari sisi pola pergerakan seperti apa Pak di tengah pelemahan saham Bumi paling tidak dalam 6 bulan terakhir? Kalau saya melihat Bumi ya secara long term itu memang masih downtrend. Ya. Tetapi untuk short term ya, short term to mid term itu sudah mulai ada tanda-tanda dia ada pembalikan arah. Bagaimana konfirmasinya? Konfirmasinya itu adalah ketika dia berhasil break dari 173. Oke. Kalau dia berhasil break dari 173, ini membuka potensi Bumi untuk uptrend jangka menengah ke panjang. Baik. Tapi skenario-nya seperti apa Pak? Penutupan hari ini di 142, intraday tadi di 143. Sebelum ke 170-an, resisten yang harus dilewati dulu oleh Bumi? Ya, kalau saya melihat ini pergerakannya ini kena resisten ya. Ada potensi dia Senin. Ya. Ada potensi dia untuk koreksi ya maksimum di 135 ya. Cut loss kalau dia close di bawah 135. Kemudian ketika dia naik resisten terdekat itu 149, 151. Ya. Kemudian 165. Kemudian 180. Baik. Begitu. Ya, ada Bumi direkomendasikan buy 136, 180, kemudian juga tadi berapa acuan untuk resisten-resisten untuk menuju ke lebih di posisi level tinggi lagi. Terakhir Pak, BBCA dari perbankan, pertimbangan Pak, rekomendasi perbankan dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Hari ini BBCA melemah di 0,40%. Terdampak profit taking sepertinya Pak Hendy, intraday tadi pasca pembukaan melesat ke 6.300 seiring juga penguatan indeks harga saham gabungan, kemudian terdampak profit taking ini, tapi mampu memangkas dari sisi intraday terendah hari ini. Baik, kalau saya melihat BBCA ini memang ini adalah area resisten ya, sekitar 6.300 itu ada seller di sana. Dan kenapa saya pilih BCA daripada big banks lain, karena satu-satunya BCA yang sudah retest selesai
Big Bang saya sudah retest selesai, maksud saya itu adalah BCA. Jadi saya melihat juga kemarin ada sempat sedikit inflow yang terjadi di foreign kepada BCA, sehingga saya melihat BCA ini cukup oke. Dan secara sektoral pun ya finance is leading ya daripada IHSG, sehingga saya melihat BCA menjadi pilihan yang cukup menarik ya bagi saya, dengan area resisten yang perlu diperhatikan itu next-nya 6.500 sampai 6.600. Kalau dia bisa break 6.500, 6.600, ini akan lebih enak lagi. Baik. Prospeknya seperti apa ke depannya, Pak? Support 6.000 masih akan mampu bertahan tidak? Support 6.000 harusnya akan ketahan, tapi mungkin offside nanti. Iya. Offside sampai 5.800 lah, karena dia ada gap kemarin ya ketika penguatan di tanggal 3 Juli. Ya. Nah, saya batasin itu sampai 5.800. Kalau dia berhasil menguat bertahan di atas 5.800, saya tetap hold. Yeah. Dan dari Big Bang lain, secara moving average, rata-rata moving average midterm itu sudah di break ya, seperti MA10, MA5, MA20 itu pun sudah di break. Jadi saya melihat BCA ini cukup menarik ya secara teknikal. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Tadi ada beberapa saham pilihan, yang terakhir tadi BBCA, kemudian juga ada beberapa saham pilihan lainnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. BRPT tadi Dewa, kemudian Bumi dan juga BBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.